Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Otomotif Net Channel. Semoga teman-teman otomotif semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang oli gardan, kapan saatnya penggantian dan tipe oli yang harus diganti, maka sebaiknya kita harus mengenal dulu fungsi gardan sesungguhnya. Gardan atau diferensial adalah salah satu komponen yang paling penting yang ada pada kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 4. Gardan ini adalah salah satu komponen yang masih termasuk bagian dari sistem penggerak kendaraan, sehingga keberadaannya sangatlah diperlukan. Fungsi utama dari gardan ini adalah untuk meneruskan tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin mobil menuju roda belakang. Nah, penggerak yang sebelumnya tenaga putar ini kemudian dihubungkan ke sistem kopling ataupun transmisi melalui batang propeller, dan selanjutnya adalah menuju ke gardan kendaraan. Sobat otomotif mania, pada mobil berpenggerak roda belakang seperti Toyota Kijang, Corolla DX dan lain sebagainya, umumnya gardan diletakkan di bagian belakang dan terhubung dengan kedua roda belakang. Sedangkan untuk kendaraan four-wheel driver, biasanya terdapat dua buah gardan yang dipasang, satu di depan untuk roda depan dan satu di belakang untuk roda belakang. Nah, untuk melindungi komponen gigi-gigi di dalam gardan, maka gardan juga menggunakan oli sebagai pelumasnya, dan kebanyakan orang menyebutnya sebagai oli gardan karena berfungsi sebagai pelumas oli, juga membutuhkan penggantian secara rutin. Nah, jika oli gardan tidak dilakukan penggantian secara rutin, maka besar kemungkinan komponen gardan pada mobil akan menjadi cepat rusak dan jebol. Sementara perbaikan dan penggantian gardan mobil termasuk berbiaya mahal. Oleh karena itu, kita perlu secara rutin untuk mengganti oli gardan agar dapat mencegah kerusakan yang lebih parah lagi. Sobat otomotif mania, kapan batas waktu oli gardan mobil itu harus diganti? Nah, hal ini tentunya perlu merujuk pada buku panduan servis masing-masing kendaraan, karena tiap merek mobil tentu memiliki batasan dan waktu yang berbeda terkait jarak tempuh, spesifikasi oli gardan, dan serta volume jumlah oli yang dibutuhkan. Namun secara umum, penggantian oli gardan kerap dilakukan pada interval waktu 2 tahun sekali, atau saat jarak tempuh kendaraan sudah melebihi 40.000 km. Dan secara prinsip, semakin cepat kita mengganti oli gardan, maka imbasnya juga akan lebih baik bagi gardan itu sendiri. Oleh karena itu, saat oli gardan sudah melewati batas waktu penggantian yang dianjurkan pada buku panduan servis kendaraan, maka oli gardan sudah harus diganti untuk mencegah kerusakan pada gardan mobil selanjutnya. Oli gardan mobil
itu harus diganti setelah mencapai 40.000 km. Dan bagi kebanyakan bengkel, mereka hanya menambahnya saja, tetapi hal ini sangat berbahaya bagi kendaraan. Walaupun secara umum tingkat pemuaian terhadap volume oli gardan di gardan itu tidak begitu nyata terjadi kekurangannya, tetapi yang sangat berbahaya adalah terjadinya gesekan antara gigi gerigi logam di dalam gardan yang akan menyebabkan gram-gram ataupun partikel-partikel halus tadi akan rontok dan menyatu dengan oli. Nah, apabila oli gardan tidak diganti, maka partikel-partikel ataupun gram-gram hasil gesekan tadi juga akan menempel di oli, dan sebagai alat pelumas tentunya serpihan-serpihan ataupun gram-gram tadi akan memperkuat gesekan terhadap oli dan gesekan pada gigi gerigi tersebut, sehingga perlunya diganti setiap 40.000 km atau 2 tahun sekali. Oli gardan merupakan pelumas yang digunakan pada komponen gardan ataupun diferensial. Nah, fungsinya mirip, yaitu untuk melindungi berbagai komponen gardan seperti side gear, drive pinion, dan berbagai komponen lainnya. Biasanya oli gardan memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada oli persneling karena kerjanya lebih berat daripada oli transmisi ataupun persneling. Nah, penggunaan kedua oli ini juga tidak bisa saling tukar, baik pun oli transmisi misalnya ditukar ke oli gardan, dan oli gardan tidak bisa juga dipakai di oli transmisi karena ada formula ataupun zat aditif tertentu yang dikhawatirkan bisa merusak komponen di dalamnya. Sobat Otomotif Mania, untuk oli gardan biasanya memakai SAE 90 sampai 140 dengan kodifikasi API GL5. Tetapi ini tergantung dari spesifikasi dan buku petunjuk servis kendaraan masing-masing. Dan sementara untuk volume oli gardan itu kurang lebih 2 liter. Demikianlah informasi seputar fungsi, tipe, volume, dan waktu penggantian oli gardan. Nah, satu hal yang jangan sampai lupa adalah tetap merawat mobil kesayangan secara berkala biar fungsinya tetap optimal. Terima kasih atas atensi Sobat Otomotif, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe agar kita lebih bersemangat lagi dalam berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please make sure to drop a like. And if you're not already subscribed, go ahead and tap that big red button and notification bell. See you all next time.